Bab 160. Mengolah inti. Keraguan di hatinya menjadi lebih kuat. Dia merenung sebentar sebelum menghilang dan melintasi Hoven dengan kecepatan yang menakutkan. Dia pergi ke salah satu negara perbatasannya, Tianmao. Tujuannya adalah menara surga di pusat Tianmo. Orang di dalamnya adalah utusan dari negara budidaya atas. Tidak semua negara budidaya peringkat 3 memiliki menara surga. Hoven dan Xuanwu tidak memilikinya. Ini juga mengapa Hoven memutuskan untuk menyerang Xuanwu daripada Tianmo. Waktu perlahan berlalu saat Wang Lin berkultivasi di dalam manik penentang surga. Segera, 100 hari telah berlalu. Pada hari ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Hukuman di atas kepalanya menjadi semakin tidak merah, sampai berubah dari merah darah menjadi abu-abu. Gelombang tak terlihat muncul dan mulai perlahan mendorong keluar. Manik yang menentang surga awalnya melepaskan cahaya lembut, tetapi pada saat ini, ia mulai bersinar terang. Saat gelombang menyebar, semakin banyak lampu mulai bersinar terang. Akhirnya, setiap cahaya di daerah itu bersinar terang. Wang Lin menatap pemandangan di depannya. Dia terkejut. Tak lama setelah, hukuman di atas kepalanya menyusut. Wang Lin bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Fluktuasi tumbuh lebih intens sampai pil abu-abu berbentuk bola muncul di udara. Sedikit api melayang di atas pil. Wang Lin mengulurkan tangan ke arah itu dan turun ke tangan Wang Lin sampai 1 inci dari telapak tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan menemukan bahwa energi spiritual yang terkandung dalam pil ini sama persis dengan kultivasi penuh seseorang pada tahap pertengahan formasi inti. Wang Lin mengingat informasi yang diberikan Li Muan kepadanya tentang perintah pembunuhan. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya alih-alih langsung menggunakannya. Wang Lin memutuskan untuk menyimpan pil ini ketika dia berusaha membentuk Nas Chen Soul-nya. Itu harus membuat tingkat keberhasilan akan lebih tinggi. Peluang untuk membentuk jiwa baru lahir jauh lebih rendah daripada membentuk inti emasnya. Alasan utama dia bisa membentuk intinya adalah karena metode kultivasi kenaikan dunia bawah dan pil Li Muan. Jika salah satu dari ini hilang, dia mungkin tidak akan berhasil membentuk intinya dan mungkin selamanya terjebak pada tahap pendirian yayasan. Namun ada rintangan yang lebih sulit di masa depan, tahap Nas Chen Soul. Membentuk jiwa baru lahir terlalu sulit. Wang Lin percaya bahwa bahkan dengan bakat tubuh Ma Liang, hampir tidak ada harapan kecuali dia dapat menemukan pil legendaris yang dapat meningkatkan kemungkinan pembentukan Nas Chen Soul yang dibicarakan Li Muan. Namun, hampir semua pil itu berada di negara budidaya peringkat 5 atau lebih tinggi, dan jarang bocor. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, Nas Chen Soul, bahkan dengan manik yang menentang surga, saya khawatir saya akan membutuhkan ratusan tahun untuk berhasil. Yang paling penting sekarang adalah menemukan metode kultivasi baru. Metode kultivasi kenaikan dunia bawah telah mencapai puncaknya dan Si Tunan masih tertidur, jadi saya harus mengandalkan diri saya sendiri. Hal pertama yang perlu dia temukan adalah metode kultivasi untuk tahap formasi inti. Tetapi memilih metode budidaya ini sangat sulit. Saat ini, semua metode kultivasi yang dimilikinya berasal dari orang yang telah dia bunuh. Meskipun ada beberapa yang cocok untuk digunakan oleh seorang pembudidaya formasi inti, semuanya terlalu berbeda, sehingga sulit untuk memilih satu. Ini bukan poin kuncinya.
Poin kuncinya adalah dia ingin memilih metode kultivasi yang akan meningkatkan peluangnya untuk membentuk nas chainsaw-nya. Memikirkan hal ini, matanya berbinar. Dari ingatan Maliang, jalan ilahi War God's Ring tampaknya memiliki efek ini. Namun, yang membingungkan Wang Lin adalah bahwa jika kuil Dewa Perang benar-benar memiliki metode kultivasi seperti ini, di atas orang-orang di negara mereka sendiri yang rakus, bahkan negara budidaya peringkat 4 atau peringkat 5 tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, menurut ingatan Maliang, jalan ilahi War God's Ring tidak pernah menarik minat negara-negara budidaya yang berperingkat lebih tinggi. Wang Lin yang bingung ini. Namun, satu-satunya petunjuk yang dia miliki adalah jalan ilahi ini. Wang Lin memutuskan bahwa dia harus mendapatkan jalan ilahi bagaimanapun caranya. Jalan ketuhanan yang diketahui Maliang adalah sesuatu yang berasal dari seorang senior yang telah memperoleh wawasan tentang jalan ketuhanan yang asli, jadi itu sebenarnya palsu. Yang diinginkan Wang Lin adalah jalan ilahi yang asli. Semua yang telah dilakukan Wang Lin adalah untuk memastikan bahwa dia akan berhasil membentuk nas chainsaw-nya di masa depan. Hanya dengan mempersiapkan sekarang dia dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebanyak mungkin. Tetapi metode kultivasi saja tidak cukup untuk membuat Wang Lin percaya diri. Membentuk jiwa yang baru lahir sangat sulit. Harus dikatakan bahwa kualifikasi negara budidaya peringkat 2 untuk mencapai peringkat 3 adalah seseorang yang mencapai tahap nas chainsaw. Ini saja menunjukkan betapa sulitnya itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan kembali berkultivasi. Setelah tinggal di dalam surga menentang manik selama beberapa hari lagi, dia bersiap untuk pergi. Sebelum dia pergi mengunjungi Situ Nan dan arwah orang tuanya. Setelah diam-diam berdiri di sana sebentar, dia meninggalkan surga yang menentang manik. Di beberapa lokasi di bawah tanah, ada kilatan cahaya berwarna pelangi saat Wang Lin muncul. Tepat setelah dia muncul, dia dengan cepat berlari ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan indera ketuhanannya dan dengan hati-hati mengamati bagian luar. Saat itu tengah malam dan semuanya sunyi. Wang Lin merenung sebentar sebelum dengan cepat bergerak menuju Hofen Union. Tetapi sebelum dia banyak bergerak, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang datang dari indera ilahi. Dia menggunakan teknik pelarian bumi hingga batasnya untuk dengan cepat pergi lebih jauh ke bawah tanah. Dari 300 kaki ke 1000 kaki, dia terus turun dan kecepatannya semakin meningkat. Sebuah suara tua bergema di seluruh akal ilahi Wang Lin. Orang tua ini telah menunggumu selama 97 hari, anak kecil. Tengkorak Wang Lin kesemutan, rambutnya berdiri, dan wajahnya muram. Tanpa sepatah kata pun, dia terus turun, 1000 kaki, 2000 kaki, 3000 kaki, 4000 kaki. 10.000 kaki. Wang Lin turun lurus ke bawah, dan saat dia semakin dalam, dia merasakan kekuatan yang menahannya, menyebabkan dia segera mengubah arah menjadi keturunan diagonal. Hehe, untungnya aku meminjam perahu bumi ini dari seseorang. Akan sangat sulit untuk menangkapmu ketika kamu melarikan diri melewati kerak bumi berkat kekuatan di sana. Suara itu terus bergema dalam pengertian ilahi Wang Lin. Wang Lin tetap diam saat dia tiba-tiba mengubah arah dan mulai menuju ke atas. Dari 1000 kaki di bawah tanah hingga 100 kaki, dan dia menyerbu ke permukaan dengan pegunungan Hofen Union tepat di depannya. Saat dia muncul, dia menyerbu ke arah gunung. Layar cahaya muncul di sekitar gunung.
Saat dia menyentuh cahaya, dia mengeluarkan giok identifikasi yang diberikan padanya. Dia dengan mudah melewati cahaya dan kemudian melihat ke belakang. Pada saat ini, sebuah perahu kayu besar berwarna hitam muncul dari tanah. Pria tua itu berdiri di atas perahu dan memandang Wang Lin di sisi lain layar cahaya. Dia mengangguk dan berkata, "Tidak buruk. Perasaan ilahi Anda sangat aneh. Meskipun Anda telah menyesuaikannya dengan tubuh Anda, itu masih sedikit. Sepertinya Anda telah mencuri tubuh itu. Anak kecil, ikut aku. Tempat ini tidak bisa melindungimu." Wajah Wang Lin suram saat dia diam-diam mencibir. Bibir lelaki tua itu bergerak, memperlihatkan senyum aneh. Tangan kanannya dengan lembut menekan layar cahaya, membuat beberapa retakan muncul sebelum seluruh layar cahaya benar-benar hancur. Seluruh gunung berguncang, menimbulkan banyak kotoran dan debu. Kultivator Nas Chen Sol dari Hoven Union terbang keluar satu persatu, ketakutan. Murid Wang Lin menyusut. Dia berbalik dan tenggelam kembali ke tanah untuk melarikan diri lagi. Orang tua itu mencibir dan hendak mengejar ketika salah satu dari Nas Chen Sol Sekte Setan Jahat menggigit peluru dan bertanya, "Rekan kultivator, mengapa Anda menghancurkan formasi pelindung sekte kami? Orang ini telah ada selama 3 bulan. Dia tidak melakukan banyak hal selain memindai melewati area dengan indera ilahinya." Rasa ketuhanannya sangat kuat dan mengejutkan semua pembudidaya Nas Chen Sol yang hadir. Diam-diam, para pembudidaya Hoven mengawasi lelaki tua itu. Hari ini mereka melihat seorang murid dari Serikat Hoven datang, tetapi sebelum mereka dapat melihat lebih dekat, mereka semua tercengang oleh lelaki tua itu yang menghancurkan formasi pelindung sekte mereka dengan satu tekan telapak tangannya. Jika mereka membiarkan ini pergi, Serikat Hoven akan kehilangan muka. Giliran Evil Demon Sekte untuk menjaga gunung hari ini, itulah mengapa kultivator Nas Chen Sol ini adalah orang yang gigit jari dan mengajukan pertanyaan. Dengan cara ini, sikap mereka terhadap masalah ini disuarakan. Apakah lelaki tua itu menjawab atau tidak, kultivator Nas Chen Sol tidak akan memaksakan subjeknya. Pria tua itu menatap para pembudidaya Hoven dan mengatakan satu kata, "Nyahlah." Satu kata ini mengirimkan gelombang kejut yang kuat yang terdengar di telinga para kultivator. Setelah gelombang suara berlalu, lelaki tua itu sudah menghilang tanpa jejak. Semua pembudidaya saling memandang. Beberapa dari mereka mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka. Tak satu pun dari mereka mampu mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi lelaki tua itu segera kembali. Wajahnya sangat suram saat dia menatap gunung. Matanya terpejam dan kemudian tiba-tiba terbuka saat rasa ketuhanannya yang kuat menyebar. Dia memindai setiap orang di gunung dan bahkan mencari hingga 1000 kaki di bawah tanah. Semakin dia memindai, semakin dia membenamkan alisnya. Akhirnya tubuhnya bergerak dan dari 1 menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 4. 4 lelaki tua yang tampak identik menyebar ke 4 arah, masing-masing memindai dengan perasaan ilahi mereka sendiri, tetapi mereka tetap tidak menemukan apapun. Pria tua itu menginjak tanah saat dia dan ketiga avatarnya masing-masing pergi ke 4 penjuru Xuan Wu. Indra ilahi mereka terhubung dan mengelilingi seluruh negeri. Tinggal 3 tahun lagi. Si kecil, dalam 3 tahun ini, aku, Raja Iblis Ekstrim ke-8, akan memurnikan Xuan Wu untuk menemukanmu. Ah! Jika bukan karena tempat itu membutuhkan mantra kematian untuk melewatinya,
Aku tidak akan menghabiskan waktu ini untuk mencoba menangkapmu. Bab 161. 8 cakar Divine Sense. 1 badan utama dan 3 avatar. Indra ilahi mereka terhubung bersama dan benar-benar mengunci Xuan Wu. Setiap kultivator yang memasuki atau meninggalkan Xuan Wu harus melalui jalur akal ilahi ini. Dengan cara ini, Raja Iblis Ekstrim ke-8 akan memiliki kendali penuh. Orang tua ini terpaksa melakukan ini. Dia mengejar Wang Lin jauh-jauh dari lautan setan, melalui Hou Fan, dan mendorong jalan ke Xuan Wu, tapi kemudian kehadiran Wang Lin benar-benar menghilang. Terlepas dari kekuatannya, dia masih tidak dapat menemukan Wang Lin. Dia mengira Wang Lin bersembunyi jauh di bawah tanah, tetapi bahkan setelah memindai di sana, dia masih tidak menemukan apapun. Tapi dia tidak menyerah. Setelah dia mendengar bahwa Wang Lin dapat menggunakan mantra kematian di Nando, dia tergoda. Dalam rencana besarnya, satu bagian akan sangat mudah jika dia memiliki seseorang yang bisa menggunakan mantra kematian. Ini adalah satu-satunya alasan dia menghabiskan semua upaya mengejar Wang Lin. Biasanya, dengan kemampuannya, menangkap Wang Lin seharusnya mudah, tetapi Wang Lin sulit ditangkap seperti cacing dan menghilang tanpa jejak. Dia menunggu selama 97 hari untuk pertama kalinya, tetapi ketika Wang Lin akhirnya keluar dan dia baru saja akan mendapatkan apa yang diinginkannya, bocah cilik itu pergi ke bawah tanah menggunakan teknik pelarian bumi. Untungnya, dia telah meminjam perahu bumi. Harta karun ini mengandung teknik pelarian bumi yang kuat, jadi menggunakannya akan membuat segalanya menjadi lebih mudah. Meskipun dia tidak bisa menggunakan banyak tekniknya di bawah tanah, dia pikir itu akan baik-baik saja selama dia mendekat. Namun, dia tidak berpikir bahwa tujuan bocah cilik itu adalah Gunung Persatuan Hou Fan. Meskipun dia mampu menghancurkan formasi perlindungan sekte dengan satu telapak tangan, dia pernah kehilangan jejak bocah cilik itu. Inilah mengapa dia mengambil risiko membuat marah negara budidaya peringkat 4 di belakang Xuan Wu dan Hou Fan untuk mengunci negara dengan akal ilahi. Sebenarnya, dia tidak membunuh satu orang pun dari kedua negara tersebut. Ini sebagian besar disebabkan oleh negara budidaya peringkat 4 di belakang mereka. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin banyak yang mereka ketahui tentang cara kerja batin Susaku. Baik Xuan Wu dan Hou Fan mendapat dukungan dari negara budidaya peringkat 4 yang sama, jadi tidak peduli seberapa banyak mereka bertarung satu sama lain, itu akan baik-baik saja. Namun, jika seseorang dari luar masuk, maka mereka akan bertindak. Jika sebelumnya, akan baik-baik saja untuk membunuh sesuai kebutuhan, tetapi karena tempat itu akan segera dibuka, dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah di sini. Penguncian ini berlangsung selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini, baik Xuan Wu dan Persatuan Hou Fan telah terbiasa dipindai oleh akal ilahi orang tua itu. Ini bisa terjadi beberapa kali sepanjang hari. Hampir semua orang tahu sumber dari semua ini. Para tetua semua telah memperingatkan mereka bahwa mereka tidak diizinkan pergi ke 4 arah dari mana indera ilahi berasal. Raja Iblis Ekstrim ke-8 menjadi semakin gugup karena tempat itu akan dibuka hanya dalam 1 tahun, dan jika dia terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di saat yang panas, dia memutuskan bahwa dia akan menunggu setengah tahun lagi. Jika dia masih tidak dapat menemukan bocah itu dalam setengah tahun,
maka dia akan mengambil risiko membuat marah negara budidaya peringkat 4 dan akan memperbaiki seluruh negara untuk menemukan bocah kecil itu. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan, 2 bulan, sampai 5 bulan telah berlalu. Seiring waktu berlalu, corak dari Raja Iblis Ekstrim ke-8 menjadi gelap, dan permusuhan di wajahnya berangsur-angsur meningkat. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam surga menentang ruang manik. Wajahnya bahkan lebih jelek daripada Raja Iblis Ekstrim ke-8. Dia telah memeriksa semua yang ada di tubuhnya dan menemukan sesuatu yang berbeda tentang darah esensi jiwa Sang Guanmo. Tampaknya alasan lelaki tua itu bisa mengejarnya sejauh ini adalah karena darah esensi jiwa Sang Guanmo. Pada hari ini, batas ruang surga yang menentang manik semakin dekat. Dia bisa merasakan bahwa jika dia tidak segera pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi lagi. Dia harus pergi dan keluar selama 3 hari sebelum dia bisa kembali lagi. Namun, jika orang yang mengejarnya masih ada di luar sana, maka akan sangat sulit untuk tetap aman selama 3 hari. Wang Lin merenung sebentar. Cahaya di surga yang menentang manik secara bertahap meredup. Saat mereka benar-benar keluar, dia keluar dari surga menentang manik. Saat dia muncul, Raja Iblis Ekstrim ke-8 tiba-tiba membuka matanya dan menghilang dari tempatnya berada. Tubuh Wang Lin perlahan memadat. Dia tiba-tiba merasa sangat pusing, tetapi dia memaksa dirinya untuk mengeluarkan darah esensi jiwa Sang Guanmo dari alisnya. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat menjentikkannya dan menembaknya jauh. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan bahaya. Wang Lin mencibir saat dia dengan cepat terbang ke arah yang berlawanan. Orang tua itu mengikuti koneksi darah esensi jiwa dan tiba di udara di atas lokasinya. Dia tersenyum saat dia menyentuh tanah, menyebabkannya bergetar. Tubuhnya memasuki tanah menggunakan perahu bumi. Namun, dia segera keluar dari tanah dengan membawa darah esensi jiwa Sang Guanmo. Karena marah, dia menghancurkannya. "Kamu tidak bisa lari," teriak lelaki tua itu saat dia menyebarkan akal ilahinya. Itu menutupi semua Xuan Mo, lalu dia mendengus sebelum dengan cepat mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin menjelajahi bumi, dia tiba-tiba merasakan bahwa bumi di sekitarnya dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual. Dia tahu bahwa lelaki tua itu sudah mengejarnya dan dia tidak akan bisa pergi selama 3 hari. Setelah memikirkannya, dia dengan cepat terbang dan keluar dari tanah. Saat dia melangkah ke atas tanah, 4 sosok identik muncul di sekelilingnya. Pria tua itu dengan dingin menatap Wang Lin saat keempat klonnya perlahan menyatu kembali menjadi satu. Dia dengan keras berteriak, "Termasuk 97 hari di awal, saya telah menunggu Anda selama hampir 3 tahun." Ekspresi Wang Lin suram saat dia dengan dingin menatap pria tua itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pria tua itu mendengus dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Lin berkata, "Ma Liang." Kultivasi orang tua itu seperti laut yang tenang bagi Wang Lin, terlalu dalam untuk dilihat. Mata lelaki tua itu menatap Wang Lin saat dia berkata, kata demi kata, "Ma Liang, aku akan menanyakan ini, apakah kamu tahu mantra kematian?" Ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Jika tanggapan Wang Lin adalah tidak, lelaki tua itu akan segera membunuh bocahnya karena marah. Dia kemudian akan kembali ke Nando untuk membunuh semua orang karena berbohong padanya dan menggunakan jiwa mereka untuk memurnikan harta. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian mengangguk.
Dia bisa merasakan niat membunuh dari orang tua itu. Jika dia mengambil satu langkah yang salah, dia akan mati tanpa kuburan. Mata pria tua itu menyipit. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparkan tasnya dan ular piton hijau sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Piton hijau menjulurkan lidahnya saat mata hitamnya menatap Wang Lin. Orang tua itu melempar piton hijau ke tanah dan dengan dingin berkata, "Gunakan mantra kematianmu." Targetnya adalah piton ini. Saat piton mendarat di tanah, ia meringkuk sebelum melompat ke arah Wang Lin dengan mulut terbuka. Wang Lin menatap piton itu. Petir merah melintas di matanya saat dia bergumam, "Mati." Target Wang Lin bukanlah piton, tapi orang tua itu. Kali ini, dia menggunakan ranah ji hingga batasnya. Saat dia mengucapkan kata, "Mati," Wang Lin segera mundur. Lelaki tua itu merasakan pikirannya bergetar saat seberkas kilat merah menembus lautan kesadarannya. Kesadarannya benar-benar kosong kecuali seekor gurita yang sedang berbaring di perutnya. Saat petir merah masuk, gurita membuka mulutnya, menciptakan kekuatan hisap yang kuat. Petir merah segera tersedot ke mulutnya. Tapi alam ji sangat kuat di luar imajinasi. Meski tingkat kultivasi lelaki tua itu sangat tinggi, gurita masih menggigil setelah mengisap petir merah. Menggigil ini menyebabkan reaksi berantai di mana bahkan kesadarannya menggigil, memaksa tubuhnya untuk berhenti sejenak. Saat Wang Lin mundur, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang kristal. Pedang memotong ular menjadi 2 dan bergerak seperti kilat untuk menusuk kening orang tua itu. Namun, cincin cahaya putih keluar, mencegah pedang terbang itu mendekat. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memanggil kembali pedang terbang sebelum dengan cepat melarikan diri ke bawah tanah. Segera, lelaki tua itu pulih dari keterkejutannya saat dia melihat ular sanca di tanah dan menyentuh alisnya. Dia dipenuhi amarah saat tangannya membentuk segel. Dia berteriak, "Pergi!" Pisau yang memancarkan cahaya berwarna pelangi muncul di hadapannya. Pisau itu seluruhnya terbuat dari kristal bening dan cahaya melintas di dalamnya. Mengikuti perintah lelaki tua itu, pisau itu terbang dengan lingkaran cahaya berwarna pelangi. Itu menembus ke tanah dan dengan cepat mengejar Wang Lin. Sepanjang jalan, saat pisau melewati tanah, itu menghilang begitu saja dan segera berada dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin. Wang Lin merasa kepalanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pesona yang diberikan Yang Sen padanya. Pesona ini bisa memblokir serangan dari kultivator Nas Chen Sol. Saat dia melempar jimat, pisaunya tiba. Pesona itu segera meluas dan melindungi Wang Lin dari belakang. Itu bertabrakan dengan pisau dan, setelah serangkaian suara berderak, itu hancur. Pisau itu juga didorong mundur beberapa meter. Dari tempat mereka bertabrakan, gelombang kejut menyebar, menyebabkan tanah di permukaan terangkat. Jika seseorang melihat dari atas tanah, mereka akan melihat sebuah lingkaran kecil mengembang saat bumi ditendang. Seolah-olah ada naga bumi yang bergerak di bawah tanah. Wang Lin terkena gelombang kejut dan batuk seteguk darah. Dia dengan cepat keluar dari bawah tanah dan nyaris menghindari gelombang kejut utama. Setelah dia keluar dari tanah, dia tidak berhenti sama sekali dan dengan cepat terus melarikan diri. Merasakan gelombang kejut di bawah tanah, kemarahan lelaki tua itu berkurang saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Serangan tadi bahkan mampu menghentikanku sejenak." Rumor mengatakan bahwa mantra kematian berfokus pada melatih indera ilahi seseorang dan menggunakannya untuk menyerang. Mengikuti logika itu,
bocah cilik itu benar-benar mengendalikan mantra kematian. Memikirkan hal ini, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Wang Lin merasakan sakit di dadanya saat dia dengan cepat mengeluarkan salah satu pil yang diberikan Li Muwan untuk menyembuhkan lukanya. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi energi spiritual di hadapannya. Dia telah banyak berurusan dengan pembudidaya Nas Chen Sol, jadi dia tahu bahwa ini adalah tanda teleportasi. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan mulai terbang ke arah lain. Pada saat ini, lelaki tua itu keluar dari tempat fluktuasi energi spiritual berada. Teman kecil, lelaki tua ini tidak ingin menyakitimu. Bagaimana kalau Anda mendengarkan saya dulu? Bab 162. Mencapai kesepakatan. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan kilat datang dari segala arah. Segera, ada sangkar petir menjebak Wang Lin. Wajah Wang Lin suram. Dia berhenti bergerak, menoleh ke lelaki tua itu, dan dengan dingin bertanya, apa yang diinginkan senior? Orang tua itu menatap Wang Lin. Setelah sekian lama, dia berkata, aku ingin meminjam mantra kematianmu. Wang Lin merenung sebentar, lalu melihat sangkar petir di sekitarnya. Suara berderak dari petir datang dari sekelilingnya. Aku ingin tahu kenapa. Pria tua itu merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya. Belum saatnya membicarakan masalah ini, tapi jangan khawatir, orang tua ini tidak akan memintamu untuk pergi dengan sia-sia. Jika kamu ikut denganku, aku akan memberimu pil transformasi bumi. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi dia sangat tergoda. Dia telah mendengar tentang pil transformasi bumi dari Li Muwan dan sangat jarang. Itu adalah pil yang digunakan untuk membantu meningkatkan kultivasi satu tingkat selama tahap formasi inti. Itu memiliki peluang tinggi untuk mengangkat pembudidaya formasi inti tahap awal ke tahap pertengahan. Meskipun peluang untuk meningkat dari tahap pertengahan ke tahap akhir tidak terlalu tinggi, hal itu tetap akan meningkatkan energi spiritualnya dan meletakkan dasar untuk masa depan. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat lelaki tua itu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sangat bingung. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang tua itu, dia mampu menghancurkan formasi perlindungan Sekte Hoven Union dengan satu telapak tangan dan mampu menakuti para pembudidaya Nas Chen Sol dengan satu raungan. Dia harus berada di puncak tahap akhir Nas Chen Sol atau sudah melangkah ke tahap formasi jiwa. Dengan kultivasi lelaki tua itu, dia dapat dengan mudah menempatkan beberapa batasan pada Wang Lin untuk mengancamnya, atau bahkan hanya menyempurnakan Wang Lin menjadi boneka yang akan mendengarkan setiap perintahnya. Sepertinya lelaki tua itu tidak perlu berbicara dengan Wang Lin dengan nada tawar. Wang Lin diam-diam berpikir, pasti ada masalah di sini. Namun, dia tidak mengungkapkan sesuatu yang tidak normal di permukaan. Dia merenung sejenak sebelum kembali menatap lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya. Pria tua itu dengan tenang berkata, "Kamu mencari kematian." Dia menutup tangan kanannya dan sangkar petir yang mengelilingi Wang Lin mulai menyusut. Wang Lin menatap lelaki tua itu, mengungkapkan ekspresi mengejek. Sangkar petir semakin dekat dan dekat sampai hampir menyentuhnya. Ujung rambut dan pakaiannya menyentuh sangkar saat angin bertiup dan berubah menjadi debu. Saat sangkar hendak bersentuhan dengan Wang Lin, lelaki tua itu berhenti dan menatap Wang Lin. Kekuatan mentalmu bagus, tapi kamu tidak tahu tempatmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu?
Ekspresi mengejek di wajah Wang Lin meningkat saat dia dengan tenang berkata, "Satu pil transformasi bumi tidak cukup." Orang tua itu menatap Wang Lin dan diam-diam mengutuk. Jika bukan karena fakta bahwa orang-orang yang pergi ke tempat itu tidak dapat memiliki batasan apapun pada mereka, dia pasti sudah membatasi bocah ini dan menghindari semua masalah ini. Bahkan jika dia menggunakan batasan apapun, semuanya akan hancur begitu mereka memasuki tempat itu. Juga, pada tahap di mana mereka membutuhkan mantra kematian, jika bocah itu memiliki kebencian, dia dapat dengan mudah menyebabkan kematian semua orang. Ini adalah alasan yang tepat mengapa dia hampir mati saat pertama kali dia memasuki 1000 tahun yang lalu. Butuh 1000 tahun baginya untuk memulihkan kultivasinya, dan meskipun sekarang sedikit lebih tinggi dari sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setiap kali memikirkan tempat itu. Oleh karena itu, dia tidak dapat menempatkan batasan atau semacamnya pada Wang Lin. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, dia sedikit rileks saat dia melambaikan tangannya dan sangkar petir mengendur. Wang Lin bahkan tidak berkedip atau melihat sangkar petir. Dia hanya dengan tenang menatap lelaki tua itu. Pria tua itu dengan tegas berkata, "Apa yang kamu inginkan? Katakan saja pikiranmu. Saya ingin tahu betapa berbahayanya tempat yang akan saya tuju," kata Wang Lin, dengan suara tenang namun tegas. Orang tua itu tertawa. Orang tua ini tidak akan membohongimu tentang betapa berbahayanya itu. Pembudidaya Nascen Sol tahap awal memiliki peluang 90% untuk mati. Adapun pembudidaya Nascen Sol tahap menengah, dengan keberuntungan, mereka bisa bertahan. Hanya pembudidaya Nascen Sol tahap akhir yang telah mencapai formasi jiwa semu yang dapat dengan aman bergerak di sekitar sana, tetapi jika mereka tidak hati-hati, mereka masih akan mati. Namun, meski tempat itu berbahaya, panennya juga bagus. Harta karun ajaib, pil, metode kultivasi, dapat dikatakan bahwa apapun yang Anda inginkan ada di sana. Ada juga pil transformasi jiwa yang dikabarkan. Dengan hanya satu pil, ada kesempatan bagimu untuk menjadi seorang kultivator transformasi jiwa. Untuk bahayanya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mantra kematianmu sangat berguna di salah satu uji coba di sana. Setidaknya sampai saat itu, Anda tidak akan menghadapi bahaya apapun. Setelah itu, selama kamu tidak terlalu serakah dan menunggu, maka setelah waktu berlalu, kamu secara alami akan diteleportasi keluar. Wang Lin mendengar ini dan mulai merenung. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia hanya percaya 30% saja. Saya melihat bahwa Anda baru saja mencapai tahap formasi inti. Lupakan, saya memiliki Nascen Forming Pill yang akan saya berikan kepada Anda jika Anda setuju untuk ikut dengan saya. Juga, saya berjanji untuk memberi Anda satu harta ajaib yang saya dapatkan dari tempat itu. Bagaimana? Dia pernah mendengar tentang Nascen Forming Pill ini dari Limuan sebelumnya. Itu bisa sedikit meningkatkan kemungkinan membentuk Nascen Soul. Itu sangat langka di negara budidaya peringkat 3 dan masih jarang di negara peringkat 4. Adapun resepnya, dikendalikan oleh negara budidaya peringkat 5. Wang Lin merenung sejenak. Dia sedikit tergoda oleh tempat misterius yang dibicarakan lelaki tua itu. Dia tidak benar-benar berpikir untuk mendapatkan pil transformasi jiwa, tetapi berharap menemukan beberapa pil dan metode kultivasi untuk membantunya mencapai tahap jiwa baru lahir. Kalau tidak, tanpa bantuan dari luar,
Dia tidak tahu berapa lama dia harus berkultivasi untuk mencapai tahap Nas Chen Sol. Dan jika dia terus menolak kesepakatan itu, lelaki tua itu akan membunuhnya karena marah. Hanya ada satu jalan di depannya sekarang. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, "Oke, saya setuju." Pria tua itu menatap Wang Lin beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, "2 kali terakhir di mana kamu benar-benar menghilang, bagaimana kamu melakukannya?" Wang Lin menatap pria tua itu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Keduanya hanya saling memandang untuk sementara waktu. Pria tua itu menarik pandangannya dan tidak lagi menanyai Wang Lin. Dia dengan dingin berkata, "Ayo pergi. Ada waktu kurang dari setengah tahun sebelum tempat itu dibuka. Jika Anda mencoba melarikan diri di sepanjang jalan, maka Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Saya hanya akan menyempurnakan Anda." Kemudian lelaki tua itu dengan cepat menggambar simbol di udara yang terbang ke tubuh Wang Lin. Ini adalah penanda indera ilahi. Ini tidak akan merugikan Anda karena hanya digunakan untuk melacak Anda. Begitu kita sampai di tempat itu, aku akan melepaskannya untukmu. Wang Lin sudah siap untuk ini karena dia akan melakukan hal yang sama jika itu dia. Juga, jika lelaki tua itu ingin menempatkan larangan berbahaya, tidak perlu menunggu sampai sekarang. Wang Lin tidak bergerak. Dia melihat ke arah Ho Fen dan berkata, "Junior masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. Saya harap senior bisa menunggu beberapa hari lagi." Pria tua itu mengerutkan kening saat menatap Wang Lin dan bertanya, "Ada apa?" Wang Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Apakah senior pernah mendengar tentang jalan suci kuil Dewa Perang?" Pria tua itu mencibir. Metode kultivasi yang dapat meningkatkan peluang seseorang untuk membentuk Nas Chen Sol mereka. Saat itu, bocah cilik yang menemukannya menyebabkan kegemparan. Namun, bahkan jika Anda pergi, Anda tidak akan menemukan jalan ilahi yang asli kecuali Anda pergi ke negara budidaya peringkat 4 yang disebut Tiangang. Ekspresi Wang Lin tetap sama di luar, tapi jantungnya berdetak kencang. Seperti yang awalnya dia pikirkan, War Gods Rin memang tidak lagi memiliki Divine Path yang asli. Namun, dia tidak akan membiarkan ini pergi sebelum pergi dan memeriksanya sendiri. Akibatnya, dia terbang menuju Ho Fen Union. Mata lelaki tua itu berbinar sebelum dengan santai mengikuti di belakang Wang Lin. Tidak lama kemudian, Gunung Ho Fen Union muncul di hadapannya. Dia menunggu sampai lelaki tua itu menyusul sebelum berteriak, "Maliang menyapa senior kuil Dewa Perang Feng Luan." Suaranya menyebar seperti guntur melintasi gunung. Segera, beberapa orang terbang keluar dari gunung. Ada seorang wanita cantik yang memimpin kelompok itu. Itu adalah Feng Luan. Hal pertama yang dia perhatikan adalah lelaki tua di belakang Wang Lin, yang menyebabkan pupil matanya menyusut, sebelum pandangannya tertuju pada Wang Lin. Dia diam-diam terkejut. Dalam beberapa tahun yang singkat, dia telah membentuk intinya. Namun, memikirkan bagaimana dia mengambil alih tubuh, dia pasti sudah berada di tahap core formation. Inilah mengapa dia bisa mencapainya lagi dengan begitu cepat. Dia merenung sebentar sebelum dengan dingin bertanya, "Orang yang dia cari dalam 3 tahun terakhir adalah kamu." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menghindari pertanyaan itu dan berkata, "Senior Feng Luan, Junior memiliki satu permintaan yang saya harap Anda setujui." Feng Luan menatap lelaki tua itu dengan ketakutan sebelum dia dengan tenang berkata, "Bicaralah."
Wang Lin dengan tenang dan perlahan berkata, "Junior ingin melihat jalan ilahi." Feng Luan merenung sebentar sebelum melihat lelaki tua itu untuk menemukan bahwa dia sedang melihat ke langit. Dalam 3 hari terakhir ini, mereka telah mendapatkan gambaran tentang tingkat kultivasi lelaki tua itu. Melihat dia datang ke depan pintu mereka diam-diam terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki tua berwajah merah keluar dari belakang Feng Luan. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan serius dan berkata, "Karena kamu adalah murid kuil Dewa Perangku, tidak ada masalah bagimu untuk melihatnya. Ikuti aku." Dengan itu, dia melihat lelaki tua itu dalam penglihatan tepinya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin terbang di belakangnya. Ekspresi lelaki tua itu tetap acuh tak acuh. Dia bukan idiot, jadi jelas baginya bahwa Wang Lin menggunakan dia untuk melihat jalan ilahi. Namun, dia benar-benar tidak bisa diganggu untuk marah pada hal sekecil itu. Karena dia akan membantu bocah itu, dia mungkin juga membantu sampai akhir. Dengan cara ini, dia akan membantu bocah itu untuk memperbaiki hubungan mereka. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Teman kecil, aku akan menunggumu di sini. Jika Anda dirugikan dengan cara apapun, saya akan memastikan setiap makhluk hidup di gunung ini terkubur bersama Anda." Tubuh lelaki tua berwajah merah itu sedikit menggigil, tetapi dia dengan cepat pulih. Bersama Wang Lin, keduanya pergi ke gunung belakang dan berhenti di depan sebongkah batu. Pria tua berwajah merah itu memutuskan untuk memecah kesunyian saat dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, kata demi kata, "Haruskah aku memanggilmu Wang Lin?" Wang Lin diam-diam mengangguk. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan nada berat, "Wang Lin, biarkan semuanya di masa lalu. Dibersihkan. Saya tidak peduli masalah apa yang Anda hadapi, tetapi jangan menyeret kuil Dewa Perang ke dalamnya. Jika Anda bisa menjanjikan itu kepada saya, maka saya akan membuka kuil untuk membiarkan Anda melihat jalan ilahi." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.